Eits, nggak kena. Teman di rumah, ada yang tahu kami sedang bermain apa? Ada yang menyebut permainan ini galasin. Ada juga yang bilang namanya takalar. Kalau kami di Aceh menyebutnya tatakala. Ada yang tahu bagaimana cara bermainnya? Iya, ada 2 tim. Satu tim yang berjaga, satu tim lagi harus berusaha menembus pertahanan lawan dengan melewati kotak-kotak yang tersedia. Tim yang berjaga hanya boleh berdiri sesuai garis ya. Ayo Rafa, hadang aku. Nggak kena. Weh. Ayo. Sekarang harus melewati batas pertahanan terakhir ini. Lawan yang berjaga juga harus jeli menghadang ya. Kalau kena sedikit saja anggota bagian tubuh, artinya tidak bisa melanjutkan. Ya, berhasil. Bendera berhasil kami pegang. Tim kami memang juara deh. Teman, di desa kami juga banyak sekali pohon melinjo loh. Hari ini bersama Kak Suci dan Kak Najwa, kami akan memetik melinjo yang sudah matang. Petik melinjo yang buahnya sudah berwarna merah saja ya. Supaya cepat, Rafa memetik di bagian pohon yang lain. Sarul dan Torik, tolong kumpulkan buahnya ya. Melinjo termasuk tanaman yang kaya manfaat loh. Gak cuma buahnya, daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran pelengkap. Bahkan kulit melinjo juga bisa dimakan loh. Kulit yang berwarna merah ini kaya akan beta karoten yang baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Nah, banyak orang takut makan melinjo karena dianggap memperburuk sakit asam urat. Sekarang jangan takut lagi ya. Makan aja kulit melinjonya. Iya, menurut penelitian dari Institut Pertanian Bogor, kulit melinjo mengandung zat antioksidan yang bisa menurunkan kadar asam urat. Jadi, baik biji maupun kulit melinjo punya sifat saling melengkapi ya. Sip deh, sudah cukup sepertinya hasil petik melinjo kita hari ini. Ramai ya. Beginilah suasana tempat pembuatan muling melinjo alias emping yang ada di desaku. Ramai dengan bunyi ketukan biji melinjo yang dipukul. Untuk membuatnya, kupas dulu kulit melinjo. Rafa bantu Kak Najwa mengupas kulitnya ya. Setelah itu, gongseng dengan menggunakan pasir. Menggongseng biji melinjo ini nggak perlu lama-lama, nanti malah gosong. Nah, saat biji melinjo masih panas, kupas cangkangnya dengan cara dipecahkan dengan batu. Setelah itu, pukul-pukul sampai pipih deh. Karena yang akan kami buat kerupuk muling berukuran besar, maka dibutuhkan 20 buah melinjo untuk 1 buah kerupuk muling. Melinjo harus dipipihkan dalam keadaan panas-panas ya, supaya menempel satu sama lain. Jadi deh, sekarang tinggal dijemur. Hanya butuh 1 jam dalam cuaca yang terik untuk menjemur kerupuk muling. Dalam sehari, ibu-ibu yang ada di desaku bisa memproduksi kerupuk muling puluhan kilogram loh. Kerupuk muling ini kemudian dikirim ke seluruh daerah Aceh. Sekarang saatnya kita membuat balado kerupuk muling yang pedas. Bahan-bahannya mudah kok. Cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Setelah itu, jangan lupa goreng kerupuk mulingnya ya. Kerupuk muling yang bagus akan langsung mengembang saat digoreng. Sekarang, tinggal kita masak bumbu baladonya. Tumis sebentar bumbu balado sampai matang, lalu angkat. Dalam wajan terpisah,
masukkan gula dan air, masak sampai agak mengental. Kemudian masukkan bumbu balado yang sudah ditumis tadi. Aroma pedasnya sudah tercium ya. Kalau sudah kental, tinggal dioles ke kerupuk gulingnya deh. Oles sampai rata ya. Wih, warnanya menggoda. Sudah kebayang rasa pedasnya nih. Tunggu apa lagi? Serbu! Pedas! Biarpun pedas, tapi bikin nagih. Kerupuk muling punya rasa agak pahit. Ditambah pedas manisnya balado ini, makin mantap rasanya. Teman, ada satu jajanan pasar khas masyarakat Pidi. Namanya kue ade. Kue ade ini dimasak menggunakan cara yang unik loh. Kita langsung saja membuatnya ya. Sarul bertugas menumbuk beras supaya menjadi tepung beras yang halus. Injak terus. Giling sampai halus ya. Alat penumbuk ini namanya jengki. Biarpun lama menumbuknya, tapi hitung-hitung olahraga ya, Ruth. Tepung yang sudah ditumbuk lalu disaring supaya semakin halus. Nah, kalau bagian meracik bumbunya, ya ibu dan Kak Suci ahlinya. Bumbu kue ade sederhana saja kok. Kupas bawang merah, lalu haluskan dengan jintan. Kalau Rafa tugasnya memarut kelapa untuk dijadikan santan. Sekarang masukkan santan kelapa, bumbu halus, gula, dan tepung beras. Dan tentu saja garam pemberian kakek tadi. Bagi menjadi beberapa warna supaya lebih menarik. Ini dia uniknya kue ade. Kue dimasak dalam kuali tanah atau wajan kecil. Lalu ditutup dengan sabut kelapa yang sudah dibakar. Jadi matang di atas dan matang di bawah. Gak perlu lama, cukup 3 menit. Lalu angkat. Harum khas jinten dan bawang menggugah selera nih. Saat kue masih agak panas, lalu dilipat seperti ini. Jadi deh. Wih, kami nggak sabar menikmatinya. Rasanya, gurihnya ada pada perpaduan rasa asin garam, santan, jinten, dan bawang merah. Sedangkan manisnya pas. Enak. Kalau kalian mau coba, ayo berkunjung ke desa kami. Sekalian icip-icip kuliner tradisional khas Pidi. Teman, kopi adalah bagian dari kehidupan masyarakat Gayo. Iya, siapa yang gak kenal dengan kopi Gayo? Kopi Gayo dikirim sampai ke luar negeri loh. Kebanyakan kopi yang ditanam di dataran tinggi Gayo adalah jenis Arabica. Perkebunan kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah tumbuh subur sejak tahun 1908. Dari masa kolonial Belanda sampai sekarang, kopi Gayo telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Gayo. Hebatnya lagi, produksi kopi Arabica yang dihasilkan di tanah Gayo ini yang terbesar di kawasan Asia loh. Arsi kamlang. Mainnya kini kantongan hana arsi nami nampi kini mai. Kopi yang bisa dipetik tentu saja yang sudah matang. Cirinya buahnya berwarna merah. Ayo, kumpulkan yang banyak ya.
dalam setiap musim panen bisa beratus kilogram buah kopi yang bisa dipetik loh. Kali ini kami akan membawanya sebagian untuk diolah di rumah. Buah kopi yang sudah kita petik tadi kemudian diambil bijinya dengan alat ini. Iya, minuman kopi yang biasa Bapak minum di rumah berasal dari biji kopi, bukan buahnya loh. Nah, kalau sudah terpisah seperti ini, biji kopi kemudian harus dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, kemudian biji dijemur sampai kering. Nah, biji yang sudah kering ini kemudian digongseng. Masak tanpa menggunakan minyak sampai menghitam ya. Menggongseng biji kopi harus pas. Tidak boleh terlalu lama, tidak boleh juga terlalu sebentar. Setelah digongseng, biji kopi kemudian ditumbuk sampai halus benar. Saring supaya semakin halus. Nah, ini dia kopi yang siap untuk dinikmati. Kali ini kami tidak akan menikmati kopi sebagai minuman, tapi juga sebagai pelengkap kudapan minum kopi di sore hari. Kudapan sore kami kali ini yaitu kue khas jajanan Tempo dulu. Kue sagon kopi. Satria, kamu parut kelapanya ya, biar aku yang membuat adonannya bersama ibu. Bahannya kelapa parut, garam, gula, dan tepung kanji. Aduk semua sampai menyatu. Tambahkan kopi sebagai perasa. Kalau mau lebih menarik, beri pewarna makanan alami merah, kuning, dan hijau ya. Adonan yang teraduk dengan rata dicetak dengan cetakan kayu ini. Keluarkan satu-satu dan siap untuk dipanggang. Karena nggak ada oven, kami memanggang kue dengan cara tradisional. Wajan berisi pasir sebagai pemanasnya. Kemudian ditutup dengan seng yang di atasnya diberi kayu bakar panas. Tunggu beberapa saat. Dan tada! Jadi deh, kue sagun kopi ala si Bolang. Ayo, meluncur! Siapa yang mau ikut bersama kami main hanyut ban? Iya, yang penting kalian bisa berenang dan berani menghanyutkan diri dengan ban seperti ini. Hanyut ban atau nama kerennya main tubing ini permainan kami sehari-hari loh. Ayo, siapa yang berani mendahuluiku? Seru loh. Kalian bisa mencobanya di sungai yang berarus deras seperti ini. Tapi ingat pesanku tadi, harus bisa berenang dan tetap berhati-hati ya. Paling deg-degan kalau bertemu Riem seperti ini. Salah-salah, ban juga bisa macet. Gimana? Teman di rumah tertarik mencoba? Teman, Sungai Bidin yang berarus deras tidak hanya digunakan untuk bermain hanyut ban seperti tadi loh. Masyarakat kami memanfaatkan aliran air sungai yang deras untuk menangkap ikan yang disebut sarilen. Nah, ini dia sarilennya. Kami masyarakat dataran tinggi Gayo menggunakan cara sarilen secara turun-temurun loh. Ikan dijebak masuk ke perangkat yang dibuat dari bila-bila bambu yang dialiri air sungai. Biasanya sarilen dibuat saat awal musim kemarau saat air sungai susut.
Sarilen ini tidak dibuat permanen loh. Sarilen dibuat di tengah-tengah jalur dan memotong arus sungai. Kami harus membendung aliran sungai supaya ikan tergiring masuk ke dalam jebakan. Biasanya ikan yang terjebak adalah ikan jenis gegaring yang hendak kembali ke hilir sungai setelah bertelur. Rana jadi. Rana ya. Palau Buya. Heya! Heya! Ayo masuk! Kasih dorong Buya Wece. Tuh kan? Ada saja ikan yang masuk jebakan Batman kami. Ayo tangkap Rul. Tidak banyak sih, tapi cukup untuk lauk kita makan siang nanti. Ikan yang kami tangkap dari Sarilen tadi dibawa pulang ibu dan kakak. Kami masih ada tugas mencari daun labu sebagai pelengkap olahan ikan gegaring. Tidak susah mencari daun labu, karena hampir semua penduduk di desa kami bertani. Ada yang bertani jagung, berkebun alpukat, ada juga bertani kopi. Nah, betul kan kataku? Petik daun labu yang lebar saja. Hati-hati, karena daun labu punya bulu halus pada batangnya. Bulu halus ini bikin tangan gatal atau terluka kalau memetiknya main asal tarik saja. Ina, sakit pumuku. Temanku si Sarul ini sukanya jahil teman. Kita balas jahilin lagi yuk. Makanya jangan suka usil kamu Rul. Ikan gegaring yang kami dapat tadi akan diawetkan dengan menggunakan daun labu. Namanya bekasam ikan. Kata ibu, masyarakat Gayo pada zaman dulu menggunakan cara ini karena belum ada lemari pendingin. Yuk, langsung saja kita awetkan ikannya. Ikan yang sudah dicuci bersih dan dibuang isi perutnya diselimuti dengan daun seperti ini. Bungkus yang rapat ya teman-teman. Kalau semua ikan sudah terbungkus dengan rapat, barulah ikan dimasukkan ke dalam bambu. Lalu ikat lagi yang rapat. Untung saja ibu punya ikan yang sudah difermentasi selama 5 hari. Jadi kita nggak perlu menunggu lama untuk menikmati bekasam ikan. Nah, kita buka ya ikan yang sudah difermentasi ini. Baunya kurang sedap. Kayaknya aku pangan ini gak griut kok mari mangan. Sekarang supaya cepat selesai, kita bantu ibu masak yuk. Bahan-bahannya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan kunyit. Semua bahan ini harus dihaluskan ya. Setelah halus, tambahkan asam dari belimbing hulu. Rara enak nggak kue? Oh ngena. Kau ketahuan di nejerangan miwa, mainnya. Tumis bumbu-bumbunya. Tambahkan garam, daun gegarang, daun khas Aceh, dan perasan jeruk nipis. Jadi deh. Ini dia masamjing dari ikan bekasam. Makanan khas dari dataran tinggi Gayo.
Tunggu apa lagi? Ayo, sikat! Inilah hebatnya ibuku. Bau nggak sedap dari ikan bekasam sudah tidak terasa lagi. Gantinya hanya kelezatan yang terasa di mulutku. Pedas, asam, dan aroma dari daun gegarang menambah nikmat rasanya. Mantap!